Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Beberapa kendaraan peninggalan Nazi ditemukan dalam kondisi yang begitu aneh sampai membuat siapapun bertanya bagaimana benda-benda itu bisa dibuat Jerman dan tiba-tiba terbengkalai begitu saja. Ada tank raksasa, prototipe aneh yang bentuknya tidak masuk akal, dan ada pula kendaraan logam yang ditemukan di hutan, rawa, ataupun terowongan gelap seakan baru bangun dari tidur panjang. Temuan-temuan ini membawa kembali ke sejarah dunia yang penuh ambisi berlebihan dan eksperimen ekstrim. Seakan para insinyur masa perang mengejar sesuatu yang jauh melampaui akal sehat. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian 20 kendaraan Nazi Jerman paling aneh dan paling misterius yang pernah ditemukan kembali. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kugelpanzer, tank bola misterius. Kalau ngomongin kendaraan paling aneh dari era Nazi, teman-teman wajib kenal yang satu ini. Namanya Kugelpanzer, bentuknya bulat kayak bola logam gede, isinya cuma cukup buat satu orang. Dan jalannya pakai dua roda besar di samping plus satu roda kecil di belakang. Nggak ada bukti kendaraan ini punya senjata sama sekali. Di depannya cuma ada celah kecil buat ngintip, dan mesinnya pun kecil, jadi kemungkinan cuma bisa dipakai buat jarak dekat. Yang bikin tambah aneh, kendaraan ini bukan ditemukan di Eropa loh, tapi di Manchuria. Pas Soviet ngerebut wilayah Jepang di akhir perang, mereka nemuin satu-satunya Kugelpanzer ini dalam kondisi utuh. Artinya, kendaraan ini dikirim Nazi ke Jepang, mungkin buat uji coba lapangan. Tapi nggak ada satupun dokumen yang ngasih tahu tujuannya apa. Ada teori yang bilang buat pengintaian, komunikasi, sampai narik kabel telepon. Tapi semuanya cuma spekulasi. Sampai sekarang cuma ada satu Kugelpanzer yang diketahui. Kendaraannya sekarang disimpan di Museum Tank Kubinka di dekat Moskow. Catnya abu-abu kusam, belum direstorasi, mesinnya masih ada walaupun udah nggak berfungsi. Karena nggak ada blueprint, catatan resmi atau sejarah penggunaannya, Kugelpanzer jadi salah satu misteri militer terbesar pada Perang Dunia II. Land Cruiser P100 Red, monster raksasa yang nggak pernah lahir. Di masa Perang Dunia II, Jerman sempat merencanakan kendaraan tempur paling absurd yang pernah dibayangkan manusia. Namanya Land Cruiser P100 Red, sebuah kapal perang darat raksasa yang panjangnya mencapai lebih dari 35 meter. Bobotnya hampir 1000 ton dan dipersenjatai meriam kapal perang lengkap dengan senjata anti pesawat. Kru yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tank monster ini lebih dari 20 orang, dan kalau jadi dibuat, Red bakal jadi kendaraan militer terbesar yang pernah ada. Di kertas, Red terlihat sangat menakutkan. Lapis baja tebal, daya tembak dahsyat, dan ukuran yang luar biasa membuatnya bisa melewati pertahanan musuh sambil menghancurkan bunker, tank, atau benteng dengan sekali ledak. Tapi sayangnya itu hanya di kertas saja. Karena saat hitung-hitung secara realistis, bobot 1000 ton membuatnya terlalu berat untuk berjalan atau berjalan di jembatan biasa. Melewatinya bisa membuat jalanan pecah atau jembatan runtuh. Mobilitasnya sangat terbatas, bahkan kecepatan idealnya pun diperkirakan cuma sekitar 40 km per jam. Selain itu, ukuran besar dan profil tinggi membuatnya menjadi sasaran empuk untuk serangan udara dari musuh. Karena semua kendala itu, proyek Red akhirnya dibatalkan pada awal tahun 1943 oleh Albert Speer sebelum satupun unit benar-benar selesai dibuat. Focke-Wulf Triebflugel, pesawat futuristik yang sayapnya muter kayak kipas raksasa. Focke-Wulf Triebflugel adalah salah satu desain pesawat paling gila yang dibuat Nazi. Bentuknya saja sudah nggak masuk akal karena 3 sayapnya itu bukan diam, tapi berputar mengelilingi badan pesawat kayak kipas raksasa. Di ujung tiap sayap ada mesin jet yang muter terus buat ngangkat dan ngedorong pesawat ini. Desain ini muncul karena banyak landasan pacu Jerman yang hancur di bom sekutu. Jadi, mereka buat pesawat pencegat yang bisa lepas landas tanpa runway. Dengan sistem VTOL itu, pesawat ini harusnya bisa naik vertikal, lalu berubah ke penerbangan horizontal, dan nanti mendarat secara vertikal lagi. Cetak biru dan model terowongan anginnya sudah selesai, tapi karena perang keburu berakhir, jadi nggak ada satupun prototipenya yang selesai dibuat.
Dokumennya ditemukan sekutu setelah perang, dan sejak itu desainnya sering dibandingkan dengan pesawat VTOL modern seperti Harrier. Tatra T-87, mobil mewah yang jadi pembunuh perwira Nazi. Tatra T-87 ini memang bukan kendaraan perang, teman-teman. Ini adalah mobil mewah asal Cekoslowakia yang desainnya elegan banget. Mesinnya V8 di belakang, bodinya aerodinamis dan kecepatannya tinggi. Saking nyamannya, banyak perwira tinggi Nazi pakai mobil ini buat perjalanan jauh di front timur. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena mobil ini kencang banget, banyak perwira Jerman malah celaka sendiri. Mereka sering ngebut di jalan asing yang licin dan berbahaya, dan akhirnya banyak yang meninggal karena kecelakaan. Sampai-sampai beberapa unit Nazi kabarnya melarang penggunaan T-87 karena terlalu banyak menelan korban dari pihak mereka sendiri. Setelah perang, T-87 ditemukan di Polandia, Ukraina, sampai Cekoslowakia. Ada yang ringsek di hutan, ada yang dibiarkan di pinggir jalan waktu Jerman mundur dengan kondisi panik. Blohm & Voss Bv141, pesawat Jerman paling aneh yang pernah dibuat. Dari semua pesawat yang dibuat Jerman, Blohm & Voss Bv141 merupakan pesawat paling gak masuk akal, teman-teman. Kokpitnya dipasang jauh di sisi kanan, sementara mesinnya malah ditempel di sisi kiri. Hasilnya, pesawat ini kelihatan seperti salah gambar, atau kayak dua pesawat yang digabung asal-asalan. Tapi ternyata keanehan itu memang disengaja. Desainnya dibuat khusus biar pengamat punya pemandangan yang super luas ke segala arah tanpa terhalang badan pesawat. Jadi, makin aneh, makin berhasil idenya. Saat pertama terbang tahun 1938, hasilnya juga mengejutkan. Meski tampilannya sangat aneh, BV141 ini sangat stabil, mudah dikendalikan, dan cocok banget untuk tugas pengintaian. Cuma masalahnya, jumlah yang dibuat sedikit banget, yaitu hanya sekitar 20-an unit saja. Mesinnya pun sering direbut oleh FW190 yang pada masanya lebih diprioritaskan untuk perang. Akhirnya, Angkatan Udara Jerman memilih pesawat pengintai lain yang bentuknya lebih normal dan lebih praktis dipakai. BV141 pun berhasil di tahap eksperimen. Tidak ada satupun yang bertahan sampai sekarang. Tapi desain nyelenehnya masih dikenang sebagai salah satu ide paling berani dalam sejarah penerbangan. Kereta rahasia yang dipakai untuk ngirim roket V2. Roket V2 adalah salah satu senjata paling canggih yang pernah dibuat Nazi. Ia adalah rudal balistik pertama di dunia dan cara pengirimannya pun harus super rahasia. Untuk itu, Jerman memakai kereta khusus yang bisa bergerak cepat dan disembunyikan di terowongan-terowongan terpencil supaya kendaraannya tidak terdeteksi sekutu. Salah satu kereta itu baru ditemukan tahun 1990-an di hutan Ardennes, Belgia. Kereta ini ternyata tersembunyi di dalam terowongan setengah runtuh yang sudah tertutup sejak akhir perang. Penemuannya terjadi secara tidak sengaja waktu para pekerja proyek jalan menembus dinding terowongan tersebut. Begitu masuk, mereka langsung kaget melihat beberapa gerbong datar dengan dudukan besar yang dipakai untuk membawa komponen-komponen V2. Roketnya memang sudah hilang, tapi pecahan alat peluncur, wadah bahan bakar, dan perlengkapan pendukungnya masih berserakan. Kode-kode di gerbong itu cocok dengan unit logistik V2 yang beroperasi pada akhir tahun 1944. Sejarawan menduga kereta ini ditinggalkan ketika Jerman mundur saat pertempuran Bulge. Lalu terowongannya sengaja ditutup agar tak jatuh ke tangan sekutu. Sekarang lokasinya dijaga ketat, sementara beberapa bagian gerbong diambil untuk penelitian. Vissler FI-103R Reichenberg, bom terbang yang dikemudikan manusia. Teman-teman tahu bom terbang V1 kan? Senjata hebat Jerman yang bentuknya mirip pesawat kecil. Nah, Jerman ternyata pernah bikin versi yang jauh lebih ekstrim dari itu. Namanya Vissler FI-103R Reichenberg. Bedanya, bom ini tidak dibiarkan terbang sendiri. Mereka malah pasang kokpit di depannya supaya ada pilot yang duduk di dalam bom itu langsung. Secara resmi mereka bilang ini bukan senjata bunuh diri sih, karena pilotnya boleh meloncat sebelum tabrakan. Tapi ya teman-teman bisa bayangin sendiri, kecepatan V1 itu kenceng banget, terbang rendah pula. Peluang selamatnya tuh hampir nol teman-teman. Beberapa prototipe sempat dites, termasuk versi tanpa mesin buat latihan meluncur.
Hannah Ritz, seorang pilot uji terkenal, sempat menguji coba dan katanya kendalinya tuh kacau banget. Richenberg ini rencananya mau dipakai sama Skuadron Leonidas, unit yang kabarnya khusus buat misi pengorbanan diri. Tapi akhirnya bom ini gak pernah dipakai dalam perang beneran. Setelah Jerman menyerah, prototipe setengah jadi ini ditemukan di gudang pabrik Danneberg sama fasilitas bawah tanah Nordhausen. Sekarang salah satunya dipajang di Museum RAF London sebagai pengingat betapa nekatnya ide militer waktu itu. Focke Angelis FA330, layang-layang rotor berawak yang ditarik di belakang kapal selam. Namanya Focke Angelis FA330 dan bentuknya bukan helikopter, bukan pesawat, tapi layang-layang rotor berawak yang ditarik di belakang kapal selam. Iya, benar. Kapal selam Jerman punya layang-layang terbang sendiri untuk mengintai musuh. Cara kerjanya cukup sederhana. Saat kapal selam bekerja maju di permukaan, hembusan angin akan memutar rotor FA330. Begitu rotornya berputar, alat ini akan naik dan hingga sekitar 122 meter. Dari ketinggian itu, kru punya jarak pandang jauh lebih luas dibanding mengintai dari geladak kapal selam. FA330 mudah dilipat, ringan dan bisa diluncurkan atau ditarik kembali dengan cepat. Tapi ada kelemahan fatal. Selama alat ini digunakan, kapal selam harus tetap berada di permukaan. Dan itu membuat mereka sangat mudah diserang. Karena resikonya tinggi, perangkat ini hanya dipakai di wilayah yang relatif aman seperti Samudra Hindia. Totalnya sekitar 200 unit dibuat, tetapi hanya sedikit yang betul-betul digunakan dalam operasi. Alat ini sekarang dianggap sangat langka, salah satunya dipajang di Smithsonian National Air and Space Museum, dan sisanya tersebar di museum Jerman dan Inggris. Schienenwolf, mesin penghancur rel. Teman-teman, Schienenwolf adalah alat perang Nazi yang bentuknya sederhana tapi dampaknya bikin pusing musuh. Wujudnya cuma gerbong berat yang ditarik lokomotif, di belakangnya ada satu cakar baja raksasa. Begitu cakar itu diturunkan, rel kereta langsung tercabut, terangkat dan melintir parah. Inilah yang dilakukan Jerman setiap kali mundur dari front timur supaya tentara merah kesulitan mengejar. Kerusakan yang ditinggalkan Schienenwolf benar-benar ekstrim. Jalur kereta yang kena alat ini biasanya tidak bisa dipakai lagi sama sekali. Butuh berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk membangunnya kembali. Padahal alat ini tidak punya senjata ataupun pelindung, tapi nilainya justru ada pada kemampuannya untuk menghancurkan infrastruktur penting. Setelah perang selesai, sebagian besar Schienenwolf dihancurkan atau dialihfungsikan. Namun beberapa dekade kemudian, satu unit ditemukan hampir utuh di terowongan kereta lama Polandia. Tertimbun puing dan tanaman liar. Cakarnya masih menempel, berkarat tapi sangat jelas bentuknya. Dan sekarang alat tersebut dipajang di Museum Kereta Polandia. Panzerkampfwagen 8 Maus, tank super berat tapi akhirnya nggak digunakan di medan perang. Panzerkampfwagen 8 Maus adalah tank super berat yang ambisinya benar-benar kelewatan. Dirancang Porsche dan disahkan langsung oleh Hitler, tank ini dibuat supaya hampir mustahil dihancurkan. Beratnya hampir 188 ton, teman-teman. Sampai sekarang itu masih jadi tank lapis baja tertutup paling berat yang pernah dibuat manusia. Maus dilengkapi meriam utama 128 mm dan meriam sekunder 75 mm. Jadi secara teori bisa ngalahin semua tank sekutu. Masalahnya ya hampir semuanya ada masalah. Berat segede itu bikin Maus gak bisa lewat jembatan manapun. Buat nyebrang sungai pun harus dicelup ke air pakai snorkel atau pakai alat bantu khusus. Gerakannya lambat, boros bahan bakar, dan mesinnya sering banget bermasalah. Belum lagi ukurannya yang gede bikin tank ini mudah banget jadi sasaran pesawat musuh. Akhirnya proyek Maus dihentikan pada tahun 1944 karena Jerman udah kekurangan sumber daya. Selama perang cuma ada 2 prototipe yang sempat dibuat. Setelah perang selesai, Soviet ngumpulin dua-duanya untuk dirakit jadi satu unit, lalu dimasukin ke Museum Tank Kubinka di Rusia. Itulah tank Maus, satu-satunya yang masih ada hingga kini. Messerschmitt Me 323 Gigantic, pesawat angkut raksasa.
Messerschmitt Me 323 Gigantic adalah salah satu pesawat paling aneh yang pernah dipakai Nazi. Teman-teman bayangin aja, pesawat ini ukurannya gede banget karena awalnya dikembangin dari glider Mi 321, lalu dipasangin 6 mesin biar bisa ngangkut barang berat. Pesawat ini bisa bawa sampai 12 ton peralatan atau lebih dari 100 tentara lengkap. Intinya, ini pesawat logistik yang diharapkan bisa membantu Jerman mengirim pasukan dan perlengkapan dengan cepat, terutama di front Afrika Utara dan Rusia. Tapi masalahnya muncul karena ukuran besarnya nggak diimbangi dengan perlindungan. Karena Messerschmitt Mi 323 lambat, persenjataannya lemah, dan butuh waktu lama buat naik ketinggian, akibatnya begitu ketahuan pesawat musuh, ya habis sudah. Puncaknya terjadi tahun 1943 ketika satu kelompok Mi 323 ditembak jatuh massal di atas Mediterania saat mau ke Tunisia. Satu skuadron hilang dalam hitungan menit. Kettenkrad motor setengah tank. Kettenkrad ini bentuknya unik banget teman-teman. Depannya seperti motor biasa, tapi belakangnya pakai roda rantai seperti tank kecil. Kombinasi ini bikin dia bisa lewat lumpur, salju, dan medan sulit dengan gampang. Awalnya alat ini dibuat untuk pasukan udara, tapi karena efektif, akhirnya dipakai di berbagai front. Mesinnya pakai Opel 1,5 liter dan kuat buat narik artileri ringan, bawa amunisi, atau pasang kabel komunikasi. Pada awal tahun 2000-an, satu Kettenkrad ditemukan tersembunyi di rumah pertanian yang dibom di Prancis Utara. Terkubur di bawah atap yang runtuh, kendaraan ini justru terlindungi selama puluhan tahun. Pas ditemukan, tapak rantai, rangka, mesin, dan roda depannya masih jelas bentuknya. Tas sedelnya masih ada, walau isinya seperti perkakas dan sisa peta sudah hancur. Sejarawan yakin kalau kendaraan ini ditinggalkan saat Jerman mundur dengan tergesa-gesa. Setelah dibersihkan dan direstorasi, Kettenkrad ini bahkan bisa dijalankan kembali di acara sejarah. Goliath, bom mini beroda yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Teman-teman pernah lihat bom yang kelihatannya pakai roda rantai? Nah, Jerman Nazi dulu punya alat unik banget namanya Goliath. Bentuknya kecil kayak tank mini, tapi isinya bahan peledak sampai 100 kg. Jadi sebenarnya ini bom berjalan yang bisa dikendalikan dari jauh pakai gulungan kabel ratusan meter. Operator cuma tinggal ngarahin Goliath ini ke target, entah itu ke tank musuh, bunker, atau jembatan, terus kalau sudah dekat tinggal dipencet dan langsung meledak. Tapi meskipun idenya keren, kenyataannya Goliath ini punya banyak kekurangan. Kecepatannya lambat, lapis bajunya tipis banget, dan kabel pengendalinya gampang putus kena tembakan. Jadinya sering rusak duluan sebelum sampai target. Walaupun begitu, ribuan unit tetap dipakai di front timur dan juga saat Normandia. Yang bikin menarik, salah satu Goliath ditemukan puluhan tahun kemudian di ladang dekat Caen, Prancis. Tertimbun tanah dan tanaman liar, alat ini lolos dari pembersihan pasca perang. Pas digali, ternyata bentuknya masih utuh, tapi bahan peledaknya sudah memburuk. Dornier Do 335 Pfeil, pesawat tercepat pada masanya. Teman-teman, pesawat Dornier Do 335 Pfeil ini tuh benar-benar beda dari pesawat baling-baling lain pada masa itu. Walaupun masih pakai mesin piston, kecepatannya bisa ngalahin beberapa jet sekutu generasi awal loh. Rahasianya ada di konfigurasi dorong tariknya. Jadi satu mesin dipasang di depan, satu lagi di belakang. Efeknya, hambatan udara jauh berkurang. Tenaga gabungannya makin kuat, dan kecepatannya bisa tembus lebih dari 470 mph. Untuk pesawat baling-baling, itu sih gila banget ya guys. Tapi sayangnya, pesawat ini muncul terlalu telat. Padahal desainnya sudah super modern untuk ukuran tahun 1944. Sudah ada kursi lontar, roda pendarat 3 titik, sampai rem tukik otomatis. Do 335 sebenarnya disiapkan jadi pencegat berat super cepat buat ngejar pembom sekutu. Tapi sebelum produksi massal sempat jalan, Jerman sudah keburu kalah. Akhirnya cuma puluhan unit yang selesai. Sesudah perang, satu-satunya Do 335 yang masih utuh dibawa Amerika lewat operasi Seahorse untuk diteliti. Lalu di tahun 1990-an, pesawat itu direstorasi bareng perusahaan Dornier. Dan hasilnya jadi rapi banget. Ada bangkai lain ditemukan di Bavaria tahun 1970-an, tapi kondisinya rusak parah. Jadi sekarang Do 335 yang selamat ini jadi salah satu pesawat Nazi paling langka di dunia.
Volkswagen Switchwagon, mobil amfibi yang bisa masuk ke air dengan mudah. Namanya Volkswagen Switchwagon, mobil mungil yang bukan cuma bisa jalan di darat, tapi juga bisa langsung nyemplung ke air dengan mudah. Basisnya dari VW Kubelwagen dengan mesin mirip Beetle. Tapi versi ini dimodifikasi besar-besaran. Badannya dibuat ke dalam air, di bagian belakang dipasang baling-baling yang bisa diturunkan saat masuk air, dan bannya dirancang supaya bisa membantu mengayuh saat melaju di permukaan air. Antara tahun 1942 sampai 1944, lebih dari 15.000 Switchwagon diproduksi, menjadikannya mobil amfibi paling banyak dibuat dalam sejarah. Kendaraan ini banyak dipakai unit pengintai dan pasukan khusus di wilayah sungai, rawa, atau daerah banjir, terutama di front timur. Setelah perang selesai, banyak Switchwagon dibiarkan begitu saja di pinggir sungai, rawa, atau danau karena rusak atau kehabisan bahan bakar. Banyak juga yang akhirnya tenggelam dan hilang. Tapi yang menarik, beberapa unit yang selamat kemudian direstorasi dan sekarang sering muncul dalam pameran kendaraan militer atau rally mobil klasik. Bahkan ada yang masih bisa melaju mulus di jalan dan tetap bisa berenang di air. Padahal usianya sudah 80 tahun lebih. Keren banget ya untuk ukuran mobil tua. Junkers Ju-87, pesawat pembom yang suaranya bikin orang ketakutan. Junkers Ju-87 mungkin salah satu pesawat paling menakutkan di awal Perang Dunia II. Teman-teman pasti tahu ciri khasnya. Sayap model camar dan sirin tukik yang suaranya bikin bulu kuduk berdiri. Pesawat ini jadi simbol Blitzkrieg, terutama waktu invasi Polandia dan Perancis. Tapi makin ke akhir peran, Junkers Ju-87 mulai tak berdaya karena kalah cepat sama pesawat sekutu yang jauh lebih lincah. Salah satu dari sedikit Junkers Ju-87 yang masih tersisa ditemukan tahun 2015 di Fjord, Norwegia dekat Alesund. Pesawat ini jatuh kemungkinan pada tahun 1940 dan air dingin plus kadar oksigen rendah bikin bangkainya terawetkan dengan sangat baik. Penyelam melaporkan badan pesawat, sayap, dan sebagian ekornya masih utuh. Bahkan lambang Luftwaffe di sayap masih kelihatan. Kanopinya memang pecah tapi masih menempel sebagian. Meskipun berkarat parah, bangkai Junkers Ju-87 itu sekarang sedang dipulihkan untuk dipamerkan sebagai bagian dari sejarah Perang Norwegia. Borgward 5, kendaraan bom jarak jauh. Teman-teman, kalau biasanya bom itu dilempar atau ditembak, Jerman di Perang Dunia Kedua punya ide yang jauh lebih gila. Mereka bikin Borgward 4, kendaraan roda rantai kecil yang bisa dikendalikan jarak jauh. Kedengarannya kayak mobil remote control, tapi versi 2,5 ton dan penuh bahan peledak. Tugasnya juga ekstrim, yaitu jalan ke posisi musuh, nurunin muatan bom, lalu kabur secepat mungkin. Dan tahun 1942 sampai 1945, Jerman bikin ratusan unit dengan 3 varian. Tapi semua hasilnya jauh dari harapan. Lapis bajanya tipis banget, sistem radionya sering ngadat, dan musuh gampang banget ngejatuhin alat ini. Banyak Borgward 4 yang akhirnya ditinggalkan begitu saja ketika pasukan Jerman mundur. Bahkan puluhan tahun sesudah perang, masih ada yang ditemukan berkarat di hutan, ladang, sampai gudang-gudang tua. Yang paling heboh, pernah ada satu unit yang ditemukan hampir utuh di lumbung tua di Polandia. Sekarang beberapa Borgward 4 yang sudah direstorasi dipajang di museum. E100, tank super berat yang cuma selesai setengah. Teman-teman, kalau tadi kita bahas kendaraan aneh, kali ini kita masuk ke kategori mimpi besar tapi realita bicara lain. Inilah E100, proyek tank super berat terakhir yang coba dibuat Jerman di akhir Perang Dunia Kedua. Beratnya mencapai 130 ton, dipersenjatai meriam utama 150 mm plus senjata tambahan 75 mm. Tujuannya menjadikan kendaraan ini monster lapangan perang yang bisa menyaingi tank raksasa Maus. Masalahnya, perang keburu hancur sebelum proyek ini matang. Yang berhasil dibuat cuma lambungnya saja. Itu pun belum selesai dan belum dipasang turretnya. Waktu Jerman runtuh, pasukan Inggris menemukan bangkai E100 yang mangkrak di Haustenbeck. Mereka membawa tank itu ke Inggris untuk diteliti, lalu akhirnya dibuang begitu saja. Seandainya tank ini selesai pun, kemungkinan nasibnya bakal sama kayak Maus. Terlalu berat, terlalu rambat, dan bikin logistik jadi kewalahan. Hari ini yang tersisa cuma foto dan cetak birunya.
dan menjadi simbol betapa putus asanya Jerman di akhir perang sampai mencoba membangun tank sebesar rumah tapi nggak pernah sempat berdiri sempurna. BMW R75 motor perang serbaguna. BMW R75 dengan Salzman ini adalah salah satu kendaraan paling serbaguna yang dipakai Wehrmacht. Tidak seperti motor biasa, roda sespannya ikut digerakkan mesin lewat poros penggerak. Jadi motornya ini bisa melewati lumpur, salju, dan tanjakan curam dengan jauh lebih stabil. Fungsinya lengkap, dipakai untuk patroli, pengintaian, pengiriman pesan, sampai bisa dipasang senapan mesin. Antara tahun 1941 sampai 1944, lebih dari 16.000 unit dibuat. Lalu pada tahun 2007, seorang pejalan kaki di hutan hitam Jerman nemuin sesuatu yang luar biasa. Di bawah lumut tebal dan puing-puing hutan, ada satu BMW R75 lengkap dengan sespannya. Meskipun sudah puluhan tahun terabaikan, motornya masih cukup utuh. Ban kempes, tapi rangka, mesin, dan sadelnya bisa dikenali. Bahkan lambang Wehrmacht yang memudar masih tampak. Di sampingnya ada tas sadel tua berisi perkakas berkarat dan sisa peta lapangan. Para ahli percaya motor ini ditinggalkan saat pasukan Jerman mundur di akhir perang. Kemungkinan karena mogok atau kehabisan suku cadang, lalu dibiarkan begitu saja sampai akhirnya ditelan hutan selama puluhan tahun.